Buya, saya pengen nanya, gimana cara sholat orang musafir sama sholat yang di dalam perjalanan jauh? Soalnya saya suka diajak pergi sama majikan saya tiap sebulan sekali ke luar negeri. Begitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat musafir. Salat musafir itu pertamanya harus perhatikan, jika Anda seorang wanita, ini adalah pendidikan. Ternyata kita adanya uslubul hakim. Pertanyaannya adalah urusan bepergian dan cara sholat. Akan tapi kami pun harus memberikan pendidikan urusan cara pergi yang baik. Jika Anda seorang wanita, ternyata majikannya adalah seorang laki-laki, apalagi ini menemani berduaan, Anda masuk dalam bab keharaman. Sepanjang perjalanan Anda akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun gaji yang Anda peroleh adalah dengan sesuatu yang tidak terhormat. Bercita-cita untuk hijrah dan Allah Maha Kasih. Kalau Anda termasuk orang ini, Anda adalah orang istimewa. Kenapa? Anda dalam keadaan semacam itu telah digiring oleh Allah untuk hadir ke tempat ini. Kalau memang Allah tidak menghendaki kebaikan pada Anda, Allah tidak akan menggiring Anda ke tempat ini. Dan kebetulan Allah memilih kami menjawab seperti itu, Allah milih. Sehingga jawabannya tidak ragu-ragu. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada Anda, mungkin jawaban saya sudah ragu-ragu lagi. Sehingga tidak usah saya sebutkan. Tapi Allah memilih saya harus berucap semacam ini. Kepergianmu dengan seorang laki-laki adalah bermasalah. Apalagi jauh ke luar negeri dan sebagainya. Hentikan kebanggaan kita di saat kita cerita dengan kawan, aku baru ke Singapura, baru ke Hong Kong, baru ke Jepang. Ini adalah banggaan di dunia saja. Akan tapi hendaknya dalam bepergian pun harus ada mahram. Kalau tidak ada mahram, lihat, urusan ibadah saja, kalau ibadah sunnah tidak boleh, apalagi urusan mubah. Maka ini harus hati-hati. Kehormatan seorang wanita, wanita adalah mulia, wanita adalah mulia dan dimuliakan, bukan direndahkan. Semua yang ada dalam Islam adalah memuliakan wanita. Maka bagi siapapun yang masih melanggar syariat Nabi Muhammad, yang menjadikan diri menjadi tidak mulia, suka bepergian sendiri dan sebagainya, kalau Anda ingin mulia, sadari kalau Anda salah. Kalau Anda menyadari Anda salah lalu minta ampun kepada Allah, lihat Allah akan muliakan kepada Anda. Enggak usah pergi ke sana kemari, akan Allah kirim seorang suami yang memuliakan Anda kemana-mana, nemeni, kebutuhan dicukupi semuanya. Lalu pilih mana kira-kira? Siapapun di antara Anda, para wanita yang suka keliling, jalan sendiri dan sebagainya, sadari kalau Anda salah. Mintalah ampun kepada Allah, maka Allah Maha Kaya dan Maha Kasih akan melihat Anda dengan kasih sayangnya. Allah akan kirim, kalau selama ini Anda melakukan itu semua karena mencari nafkah, Allah akan kirim nafkah di rumah Anda. Dengan seorang suami yang memuliakan Anda, yang sangat mencintai Anda, bangga dengan Anda, lihat, cemburu dengan Anda, tidak rela Anda pergi kemanapun Anda akan diantarkan, indah. Tapi kalau Anda melawan syariat Nabi Muhammad, gitu aja, Anda akan capek sepanjang hidup Anda. Karena Anda merendahkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tobat, sudah selesai. Kalau Anda tergolong orang yang sering pergi, seolah-olah wanita karir hebat dan sebagainya, Anda sebenarnya capek. Berhayallah sejenak yang belum pernah menemukan hakikat keindahan. Berhayal sejenak. Bagaimana jika seandainya suatu ketika Anda berjalan, bepergian, ditemani untuk seorang suami yang mencintai Anda, lihat. Anda merindukannya, dia merindukan Anda, lihat. Dia mengabdi kepada Anda, lihat. Ngangkat tas pun Anda tidak boleh, lihat. Mau beli sesuatu, di dalam mobil saja biar saya yang ambil. Pengen apa sih susu ini? Sudah mau buka susu sampai dibukain, Masya Allah. Tak taunya apa? Anda lagi megang anak dan sebagainya, makan disuapi. Allah. Cuma tidak semua wanita cerdas kayak begini ini. Pengennya sendiri, jalan sendiri. Beli tiket ngantri panjang. Mau ke WC tasnya di bawah. Ke WC tasnya di bawah. Karena suaminya nggak ada. Bukan suami, mahramnya tidak ada. Anda mulia. Bagi siapapun yang melanggar syariat ini, jangan khawatir, Allah Maha Kaya. Tapi ingat, jangan ditentang syariat Nabi Muhammad. Termasuk yang bertanya ini bakal dimuliakan oleh Allah, yakin. Karena apa? Dia bertanya. Gara-gara dia bertanya, kita ngomong begini ini, Masya Allah. Jadi Anda digiring oleh Allah untuk bertanya, dan saya menjawab, insya Allah menjadi sebab kebaikan untuk semuanya. Dan wahai kaum pria, Anda harus menjadi orang laki-laki yang punya cemburu. Jangan biarkan anak putri kita keliaran dengan rendah. Kerugian. Apalagi berduaan dengan laki-laki lain, naudzubillah. Kalau belum menangis para orang tua di saat anaknya di bawah seorang laki-laki, khawatir ada kemunafikan di dalam hatinya, dan ketahuilah dia adalah dayuth, orang yang tidak punya kecemburuan, dia fi qa'ri jahannam, di dasar neraka jahannam.
Dan ada pendidikan dalam Islam adalah indah. Tapi ingat, tidak ada yang sempurna di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad. Tidak ada yang sempurna, akan tapi ketahuilah, di saat Anda menemukan kekurangan dalam diri Anda dalam menjalankan syariat, hendaknya segera mengadu kepada Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan entaskan kami dari keharuman ini ya Allah. Kami masih sering bepergian sendiri ya Allah. Engkau maha kasih ya Allah. Kirimkan kepadaku yang menjadikan aku terhormat. Tiba-tiba anaknya menjadi anak yang sangat berbakti. Mungkin dia seorang ibu. Anaknya menjadi seorang berbakti, tidak pernah rela ibunya keluar sendiri antarkan. Mungkin dulu hanya naik angkot, Allah berikan kekayaan kepada anaknya sampai punya mobil untuk memuliakan orang tuanya. Kuncinya satu, ngadu kepada Allah, jangan merendahkan syariat Nabi Muhammad. Selesai. Anda masih punya waktu panjang, insya Allah panjang umur. Kalau mungkin sudah tidak punya harapan punya suami lagi, ketahuilah Anda masih punya harapan punya anak. Apa anaknya bisa gede dan bisa memuliakan Anda. Masih ada kemudahan dari Allah. Tapi yang menjadi masalah kalau sudah kita merendahkan syariat Nabi Muhammad, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, salat bagi seorang bepergian. Baik, salat di dalam bepergian itu, kalau Anda bepergian, tujuan Anda melebihi dari 84 km atau 90 km, selagi tujuan Anda seperti itu, misalnya Anda ingin pergi ke Semarang, maka Anda boleh melakukan salat dengan menjamak dan mengqashar. Menjamak itu adalah maghrib digabung dengan isya, atau zuhur dengan asar. Subuh nggak ada, subuh sendirian. Jadi Anda boleh menjamak. Menjamak itu jamak, mengumulkan antara zuhur dengan asar dilakukan di waktu yang sama. Kalau qashar, yang 4 jadi 2. Maka hukum mengqashar salat adalah sunnah. Kalau Anda bepergian jauh, tolong 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu pahalanya lebih gede, lebih enak lagi ya. Kalau Anda pergi ke Semarang dari Cirebon, di perjalanan Anda mampir ke Tegal sholat duhur. Lakukan sholat duhur dengan 2 rakaat. Maka itu sunnah, pahalanya lebih gede daripada yang 4 rakaat. Cuman biasanya ini adalah bapak-bapak yang ahli ibadah sama ibu-ibu yang ahli ibadah. Kemudian kurang ngaji. Diajak mengqashar berkata, "Oh kuat kok, enak kok sekarang mobilnya pakai AC loh, kok pakai 2-2, kok pakai qashar-qashar. Enggak, 2-4 saja." Oh iya, kasihan tuh orang. Sudah 4 rakaat pahalanya sedikit. 4 rakaat pahalanya sedikit. Lakukan 2 rakaat. Selesai. Indah. Jadi zuhur dengan asar boleh Anda lakukan waktu zuhur. Misalnya Anda perjalanan ke Semarang, mampir di Brebes zuhur. Syaratnya ada boleh mengqashar kalau kita sudah keluar dari wilayah kotanya. Atau wilayah kecamatan sudahlah. Kecamatan sudah boleh. Jadi kita sudah keluar dari wilayah kecamatan, karena balad itu adalah kalau sudah ada hakim satu, ada KUA kan kecamatan, ada hakim satu, ada pasar satu, itu namanya baldah. Kalau kita sudah keluar, anggap saja kota, sudah keluar dari kota, mampir Brebes, Anda melakukan sholat duhur sekalian asarnya. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, namanya jamak sekaligus qashar. Cara menjamak itu niatnya gampang saja, Anda usah pakai bahasa Arab yang panjang sampai kalau lupa nanti. Gara-gara nggak ngerti niatnya, nggak pernah melakukannya. Sudah niat ya, saya sholat, ya Allah, saya mau sholat duhur jamak sama asar nih. Allahu Akbar. Sholat duhur, karena yang penting paham hatimu niat. Tidak usah, usolli fardhu duhri jam'an ma'al asri, lupa. Nggak sholat nanti ya. Dientengin saja ya, gampang ya. Saya niat duhur 2 rakaat, kalau 2 rakaat pasti qashar sudah, ya enggak? Saya niat sholat duhur 2 rakaat, Allahu Akbar, karena Anda di pergian, maksudnya qashar. Saya niat sholat 2 rakaat, Allahu Akbar 2 rakaat. Di dalam hatinya sudah diniatkan mau sholat asar, asarnya ditarik ke waktu duhur, namanya jamak takdim. Atau Anda di perjalanan terlalu asik, takut macet, Anda naik mobil saja, waktu duhur biarkan berlalu waktu duhur, tapi lintaskan di hati, ya Allah saya akan undur sholat duhur di waktu asar, namanya jamak takhir. Anda lakukan itu. Maghrib dengan asar pun demikian. Kemudian lihat di atas kendaraan dan seterusnya. Kalau ada sholat di atas kendaraan, apalagi waktu macet, itu ada, kita punya buku solusi sholat di atas kendaraan saat macet atau di atas tol. Itu sangat mudah itu. Tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat karena waktu itu tidak akan panjang-panjang, itu sudah ada. Jadi intinya katanya sholat qashar. Anda boleh melakukan di dalam perjalanan jauh, melakukan jamak dan qashar. Jamak dan qashar, jamak mengumpulkan duhur dengan asar, qashar 2 rakaat dengan 2 rakaat, itu saja. Dan mudah, dan itu hukumnya sunnah. Mohon diperhatikan.
Baik, wallahu a'lam bishawab.